Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara, kita tentu pernah mendengar ada setidaknya 10 orang sahabat Nabi yang dijamin oleh beliau pasti masuk surga. Tentu kita akan bertanya-tanya juga, lalu yang lain bagaimana? Kalau yang dijamin ada 10 orang, sementara sahabat Nabi sekian banyak, yang lain apa nggak masuk surga? Gitu. Atau apakah umat Islam yang lain selain sahabat, tabi'in sampai sekarang, apakah mereka tidak masuk surga, tidak dijamin? Sebenarnya ada juga jaminan Rasul kepada orang-orang selain 10 sahabat beliau itu untuk masuk surga, hanya beda bentuk jaminannya, ada syarat tentu saja. Nah, salah satu syarat agar kita mendapatkan jaminan masuk surga itu ada disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat hadis. Bunyinya antara lain, man hafidha ma baina faqmaihi wa rijlaihi dakhalal jannah. Orang yang bisa menjaga anggota tubuhnya yang di antara rahangnya, kedua rahang, dan di antara kedua kakinya, maka dia masuk surga. Itu jaminan Rasul juga. Artinya siapa saja, itu tidak hanya berlaku kepada sahabat, tabi'in, siapapun umat Islam, umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman yang memenuhi syarat ini pasti dijamin masuk surga. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud tadi di antara dua rahang dan di antara dua kaki? Kita tentu memahami antara dua rahang itu adalah lidah atau mulut, ucapan. Artinya syarat yang ditentukan oleh Rasul SAW untuk bisa memberi jaminan surga kepada umatnya itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita penuhi, yaitu satu, menjaga lidah, menjaga omongan, menjaga pembicaraan. Belakangan ini kita mungkin menyaksikan ya banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus orang-orang yang pada akhirnya mengalami nasib yang kurang baik karena pembicaraannya sebelumnya yang mungkin terlalu kasar, mungkin keras, mungkin menyakiti orang lain, mungkin dianggap menghina orang lain. Ujung-ujungnya dia sendiri yang merasakan akibatnya. Nah, itu di dunia. Di dunia saja sudah merasakan akibat dari ucapannya yang buruk atau menyakitkan orang lain. Bayangkan kalau dia tidak bertobat, tidak memperbaiki ucapannya, dia tidak meminta maaf kepada orang yang sudah disakiti hatinya, tentu dia akan tidak mengalami nasib baik juga di akhirat nanti. Itu betapa penting menjaga lidah kita, menjaga ucapan. Dan semakin kita bisa menjaga ucapan kita, semakin dekat kita untuk memperoleh jaminan surga yang sudah dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam hadis itu Rasul mengatakan orang yang menjaga organ tubuh yang ada di antara kedua kakinya. Tentu yang dimaksud ini adalah kemaluan. Jangan sembarang kita mengumbar, memperlihatkan, mempertontonkan, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang sangat terlarang terkait dengan kemaluan. Dalam hal ini adalah berzina. Zina termasuk dosa besar. Ayat-ayat Al-Quran sudah cukup banyak sekali dan keras mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan yang keji itu. Orang-orang yang berzina bahkan hukumannya bukan cuma di akhirat, di dunia pun sudah ada sanksi yang sangat berat supaya orang menjauhi. Nah, dua hal itu sayangnya, baik menjaga mulut maupun menjaga kemaluan itu terkadang hanya dipahami oleh sebagian orang berlaku pada orang lain gitu. Jadi ketika orang lain berbicara kasar, berbicara keras, kita buru-buru menyalahkan, kita buru-buru mengumpat, kita buru-buru mengatakan kamu jelek. Padahal ucapan kita itu sendiri, kamu jelek, itu juga tidak bagus juga. Ya, artinya sebelum kita melihat orang lain ketika memahami hadis-hadis macam ini, kita coba tengok diri kita.
Orang yang menjaga lidahnya dengan baik, tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Nah, kita coba melihat kepada diri kita. Jangan-jangan kemarin kita sudah berkata buruk. Jangan-jangan beberapa hari yang lalu ada ucapan kita yang menyakiti orang lain. Nah, supaya kita bisa memperoleh jaminan surga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dua hal ini setidaknya perlu terus kita jaga. Menjaga lisan, menjaga ucapan, dan menjaga kemaluan. Nah, dalam ucapan yang lain, orang-orang Arab, pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang, baik di dunia, di akhirat, dari cercaan, dari hukuman, dari segala macam, itu sedikit banyak bergantung pada kemampuannya menjaga omongannya, menjaga mulutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai menjaga ucapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.